Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah
wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan menjadi suatu hal yang harus selalu disampaikan oleh setiap khatib, yakni sebuah wasiat. Wasiat ini akan terus diulang dan terus akan kita dengar kalau kita mengikuti sholat Jumat, kalau kita mengikuti khutbah Jumat sampai kita meninggal. Kalau kita masih ikut khutbah Jumat dan masih bisa mendengar, maka kita akan mendengar wasiat ini, yakni usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ketika suatu anjuran, suatu kewajiban turun, maka kita akan berusaha melaksanakan dengan semaksimal kita. Entah itu maksimal kemampuan fisik, kemampuan kognitif, atau kemampuan harta, kita akan usahakan dengan maksimal. Kalau bulan hari raya kurban kita bisa berangkat haji, silahkan berangkat haji. Bisa berkorban, silahkan berkorban. Kalau baru sekedar bisa ikut sholat id, maka kita berangkat sholat id. Begitu juga ketika kita sholat, kalau kita bisa tanpa ada halangan apapun, tidak ada uzur sama sekali, mari kita ke masjid. Kalau kita sholat bisa dengan berdiri, sholat dengan berdiri. Kalau ada air, wudhu dengan air, bersuci dengan air. Kalau tidak ada, dengan tayamum. Tapi ketika berbicara tentang Allah melarang sesuatu, maka mari langsung kita tinggalkan. Allah larang kesyirikan, inna syirka la dzulmun adzim, maka kita jauhi kesyirikan. Ketika dilarang bahkan mendekati, misal perbuatan berzina, wala taqrabu zina, innahu fahisyata wassa'as sabila, maka segala pintu yang menuju kepada perzinahan kita tinggalkan. Ketika berbicara tentang kecurangan, Allah turunkan ayat wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Maka segala bentuk kecurangan apapun, sekecil apapun, dilihat atau tidak, orang yang bertakwa akan menghindari kecurangan. Diharamkan khamar wal maisir, maka orang yang bertakwa langsung tinggalkan itu judi, itu khamar, itu daging anjing, itu daging babi, tinggalkan. Karena itulah bentuk ketakwaan kita. Lantas ketika takwa, keimanan sudah hilang, sudah menjauh dari hati, maka kita akan menyaksikan berapa banyak orang, terutama di negeri kita yang mayoritas muslim, berapa banyak orang yang KTP-nya Islam, yang dulu lahir mungkin sebagian daerah diazani, diberi nama yang bagus, diakikohi, tapi karena jauh, hatinya jauh dari ketakwaan, jauh dari keimanan, ada yang bermudah-mudahan mengambil harta yang bukan haknya. Sampai-sampai kita menyaksikan, ya Allah, kemarin korupsi sekian triliun, sekarang sekian triliun lagi, sekarang sekian triliun lagi, belum skandal yang lain, belum kejadian yang ini. Belum lagi kita melihat ketika pemilu, berapa banyak masyarakat kita yang memilih, entah itu legislatif maupun eksekutif, kan ada serangan fajar. Padahal jelas-jelas itu uang riswah, itu uang suap. Tapi mungkin memang pengetahuan, keilmuan belum sampai kepada sebagian masyarakat kita, sehingga hal-hal tersebut masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika berbicara tentang keseharian kita, maka ada satu hal yang harus selalu kita ingat-ingat, selalu kita waspadai terus, selalu kita yakini, yakni perasaan bahwa kita sedang diawasi, perasaan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, bahkan niat baik yang sedang kita niatkan pun, itu akan dicatat.
Dan catatan itu nanti akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagaimana Allah menegaskan tentang orang-orang yang tidak percaya, yang mendustakan adanya hari pembalasan. Kemudian Allah ingatkan, wa inna 'alaikum lahafidhin. Kita disertai, kita dibersamai oleh makhluk yang setiap hari membersamai kita. Bagaimana sifat makhluk tersebut? Kiraman katibin. Ada dua makhluk mulia yang senantiasa membersamai kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Tahu segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita mengambil ibrah dari penggalan ayat yang pendek-pendek ini, maka sejatinya kita akan takut, kita akan selalu merasa mawas diri. Apakah di tempat kerja kita termasuk orang yang jujur? Apakah di bisnis, di usaha dagang kita termasuk orang yang jujur? Apakah sebagai juragan, sebagai pimpinan, kita orang yang jujur? Orang yang takut, yang mempertimbangkan segala sesuatu, segala kebijakan keputusannya, pertimbangannya adalah halal haram atau sekedar keuntungan semata. Begitu juga ketika kita menjadi pegawai, baik itu pegawai ASN maupun di swasta. Apakah kita menggunakan pertimbangan bahwa kita diawasi, kita dicatat dalam segala tingkah laku kita? Mari kita renungi ke dalam diri masing-masing. Karena jangan sampai loss, jangan sampai perasaan takut pada Allah itu hilang sama sekali. Ketika perasaan itu hilang, mau setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, ya banyak maksiat yang berani kita lakukan. Banyak maksiat, banyak fahisah yang tanpa malu-malu dilakukan. Karena perasaan diawasi tidak ada sama sekali. Dan bagaimana kita memunculkan perasaan diawasi tersebut? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita amalan-amalan selain amalan wajib yang tentu wajib harus kita lakukan. Kalau wajib sudah mulai kita terjang, sholat kita mulai tinggalkan tanpa merasa terbebani sama sekali, maka harusnya kita mulai khawatir. Tapi begitu sudah mulai sholat 5 waktu, mari ditambah yang sunnah-sunnah. Kalau kita masuk kamar mandi terbiasa dengan kaki kanan, coba kita rubah. Rasulullah mengajarkan dengan kaki kiri. Ada doanya. Kalau belum hafal doanya, dibiasakan dulu kaki kirinya. Keluar kaki kanan. Nanti ditambah ibadah sunnah-sunnah kecil yang lain. Karena apa? Dengan kita melakukan hal-hal yang kecil tersebut, minimal sehari kita selalu ingat pada Allah. Oh, saya masuk masjid dengan kaki kanan, karena ini ajaran Rasulullah. Saya keluar masjid kaki kiri karena ini ajaran Rasulullah. Makan, minum, kita usahakan semua yang kita lakukan dalam sehari-hari kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Oleh sebab itu jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi mari perasaan diawasi, perasaan bahwa semua yang kita lakukan ini nanti dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabkan. Mari kita tanamkan terus dalam hati kita. Kalau kita mulai lupa, kembali lagi, kembali sholat, kembali baca Quran, kembali lagi. Barangkali memang ada kalanya kita terjebak ke dalam kemaksiatan, terpleset, kembali lagi terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Jangan putus asa dengan rahmat dan ampunan dari Allah. Terus menerus, maksiat kembali lagi, maksiat kembali lagi. Jangan pernah putus asa. Kalau di dunia catatan itu bisa dihilangkan, CCTV bisa dihapus, saksi bisa dimanipulasi, tapi besok di akhirat tangan akan bersaksi, mulut akan bersaksi, semua anggota badan kita bersaksi, ditambah catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga
kita semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian, di khutbah kedua ini khatib mengajak mengulang-ulang terus sunnah di hari Jumat, yakni kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan pelit untuk bersolawat. Jangan pelit. Mari kita perbanyak sholawat sampai nanti menjelang maghrib, sampai hari Jumat ini berakhir. Dan di hari Jumat selalu khatib sampaikan ada waktu doa kita mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni duduk di antara dua khutbah dan juga dari waktu asar sampai waktu maghrib. Mari kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hajat kita, apapun keinginan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, selagi itu urusan dalam kebaikan, angkat tangan kita, mohon pada Allah, sampaikan hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwaninal mujahidin fi Filistin wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allah